Lanjut. Nomor 12, 13. Persamaan kuadrat 3x tambah m min 2x tambah 3 sama dengan 0. Memiliki akar-akar kembar. Nah, kita ingat ya, sifat persamaan kuadrat, jika akarnya kembar, itu berarti nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, ini akar kembar itu diskriminannya sama dengan 0. Ini M-nya lebih dari 0, maka nilai M yang memenuhi, ya udah. Diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC ya. Masukin nih, B-nya kan M-2 nih. Berarti M-2 kuadrat min 4 kali 3 kali C-nya juga 3 ya. Sama dengan 0. Ini boleh kamu jabarin, tapi saran saya kita gunakan yang ini nih. Biar kebayang nih. Saran saya gunakan yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Supaya lebih cepat ngitungnya. Nggak perlu difaktorin repot-repot. Tapi harus jeli di sini. Ini M-2 tetap ya. M-2 kuadrat. 4 kali 3 kali 3 itu kan 36. Nah, 36 ini kita ubah jadi 6 kuadrat. Maka kita bisa gunakan sifat ini. Ini gimana sih? Ini jadi M-2 kuadrat min 6 kuadrat. Nah, kita gunakan sifat ini. Berarti dapat M-2 ditambah 6 sama M-2 dikurang 6. Ini jadi M plus 4. Yang ini jadi M-8. Dari sini kita dapat pembuat nolnya ya. Itu kan pertama M plus 4. Supaya jadi 0, berarti kan M-nya sama dengan min 4. Yang satu lagi, M min 8 supaya jadi 0, maka M-nya sama dengan 8. Karena M lebih dari 0, berarti kita ambil yang M-nya sama dengan 8. Tuh, yang E. Bisa dipahamin? Jelas? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Aisyah? Sofia? Halo? Tesya? Jelas, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 13. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3AX min 9 plus A sama dengan 0. A-nya lebih dari 0 nih, masih persamaan kuadrat nih. Maka nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, salah. Dan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 29. Maka nilai A-nya berapa? Ya udah, ini kan persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 3AX min 9 plus A ya. Ini kan akar-akarnya ada X1 sama X2. Kita punya sifat akar-akar kan kalau jumlahnya X1 tambah X2 itu kan min B per A ya. Berarti B-nya kan min 3A nih. Berarti min 3A per A-nya 1. Kemudian X1 kali X2-nya kan C per A. C-nya ini nih, min 9 plus A per 1. Dah, simpen dulu. Diketahui lagi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat 29. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu 29. Nah, ini aljabar nih. Kita harus ingat sifat aljabar. Kalau bentuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu bisa kita jabarin jadi X1 plus X2 kuadrat min 2X1 X2. Nah, jadi ini kita rubah jadi ini nih. Bentuk aljabarnya. Nah, nilai ini itu kan ini kan. Berarti min 3A kuadrat dikurangi 2 dikali min 9 plus, atau dibuka kurungnya aja deh biar nggak bingung ya. Min 9 min A ya. Min 9 min A sama dengan 29. Ini dapat 9A kuadrat. Ini jadi plus 18 plus 2A, kita pindah ruas min 29 sama dengan 0.
Maka 9A kuadrat, ini plus 2A, ini min 29 kurang 18 berarti 11. Kita faktorin. Ingat, A-nya positif nih. Ini faktornya berarti, nah nih, dikali min 11 dijumlah 2A. Ini tapi depannya 9A nih. Berarti 11 itu cuma 11 sama 1 ya. Kita ngitung dari belakang berarti 11 sama 1. Berarti kemungkinan yang mungkin adalah 9A sama A ya. Kenapa? 11 dikurangi, ini kan 11A. Sama 9A, selisihnya kan 2 tuh. Maka ini yang positif, ini yang negatif ya. 11 dikali min 1 min 11, 9A kali min 1 min 9A, ditambah 11A kan 2A, pas ya. Maka pembuat nolnya, ini berarti A-nya min 11 per 9, atau A-nya sama dengan 1. Karena lebih dari 0, maka kita ambil yang A-nya sama dengan 1. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum di screenshot? Jelas? Mazaya? Sofia? Safa? Halo? Tesha? Aisyah? Ada yang masih bingung nggak? Nggak ada, Kak. Tuh, udah di screenshot? Kalau udah jelas? Sudah, Kak. Oke, lanjut. Mungkin 2 lagi ya. Ntar baru kerjain diksi. Sama 3 lagi sekalian lah. Tapi itu ngerjain diksi lagi. Bagi yang udah, tapi bagi yang belum ngerjain diksi tentunya. Nomor 14, jika 3 log x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 2, maka nilai x yang memenuhi adalah, nah kita gunakan sifat logaritma ya. Ini kan kita bisa gunakan sifat ini nih. Kalau ada bentuk A log B sama dengan C, itu senilai dengan bentuk pangkat B sama dengan A pangkat C. Nah, kita gunakan kesetaraan logaritma dan eksponen. Kalau ada B sama A pangkat C senilai dengan ini ya. Tuh, berarti yang ini soalnya bisa berubah nih. Berarti nilai 3 log x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 2, itu sama aja x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 3 pangkat 2. Tuh. Berikutnya, ini x kuadrat min 2x, ini kan 9 ya, pindah ruas jadi min 8. Kita faktor ini. Berarti x dikali min 8 jumlah min 2 ya, berarti min 4 tambah 2. Maka x-nya sama dengan 4 sama x-nya sama dengan min 2. Nah, belum selesai nih. Kenapa? Karena ini aslinya kan logaritma, ada syaratnya. Nah, ada syarat numerusnya nih. Kalau bilangan pokoknya kan udah bilangan asli nih. Maka aman, kita syarat yang numerusnya. Syarat numerus. Numerus, jangan lupa ya. Mentang-mentang ini ada jawabannya, belum tentu ini jawabannya. Syarat numerusnya adalah x kuadrat min 2x plus 1 harus lebih dari 0. Nah, dia nggak boleh negatif ya, numerus tuh lebih dari 0. Kalau ada basisnya bentuk fungsi, maka ini harus lebih dari 1 atau 0 sampai 1, ada 2 syaratnya nanti. Kalau ini numerusnya doang, maka yang ini aja nih. Basisnya nggak perlu kita cari. Ini kita faktorin ya. Ini berarti x min 1 sama x min 1. Nah, lebih dari 0. Terus kita garis bilang, berarti kan membuat nolnya sama dengan 1 ya. Nah, ini 1. Nah, 1 berarti kita uji misalkan x yang gampang 0. X 0 masukin sini. 0 itu kan di sini ya. Masukin ke fungsi ini. 0
kurangi 1, min 1, tambah, dikali min 1 ya, min 1 kali min 1 positif kan? Maka daerah ini positif. Karena akarnya kembar cuma 1, maka positif semua. Karena lebih dari berarti kita ambil dua-duanya. Berarti X-nya itu tidak sama dengan 1. Dah, itu aja syaratnya. Berarti aman ya, 4 sama min 2 kan bukan 1. Ya, berarti emang jawabannya 4 sama min 2. Tuh. Bisa dipahamin? Ini kebetulan nggak ngefek dengan ini ya, nilai dari numerus syarat numerusnya. Tapi jangan sampai lupa syarat numerusnya itu kadang ngaruh juga. Jelas? Atau ada lagi yang mau tanyakan? Sebelum kalau logaritma lagi nih. Halo? Jelas, Tesya? Aisyah? Sofia? Jelas, Kak. Oke. Lanjut nomor 15. Nomor 15, 2 log 3 sama dengan M. Maka 9 log 1/8, ya kita ubah supaya muncul 2 log 3-nya nih. 9 itu kan 3 pangkat 2. 1/8 itu kan 2 pangkat min 3. Min 3-nya ke depan, 2-nya ke bawah ya. Berarti min 3/2 dikali 3 log 2. 2 log 3 itu M. Berarti kalau 3 log 2 dibalik jadi 1/M. Maka hasilnya ini adalah min 3/2 dikali 1/M. Berarti min 3/2M. Tuh. Bisa dipahami? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Jelas? Mazaya, Safa, Aisyah, Sofia, Siti Nurzana. Ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum lanjut nomor 16. Satu lagi. Enggak ada. Oke, lanjut nomor 16. Diketahui sebuah prisma segitiga seperti gambar berikut nih. Luas permukaan prisma. Rumus luas permukaan prisma itu apa? 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, tapi alasnya kan segitiga sembarang nih. Gimana dong segitiga sembarang? Kalau keliling alas kan tinggal dijumlahin. Kalau segitiga sembarang, kita gunakan rumus SMP aja ya. Bahwasanya luas itu sama dengan akar S, S min A, S min B, S min C. Kalau diketahui 3 sisinya, yang sembarang. Di mana S-nya itu apa? S itu keliling dibagi 2. Kelilingnya itu kan keliling segitiganya kan 4 tambah 7 tambah 5 ya. Itu 16. Dibagi 2 berarti 8. Masukin sini nih, berarti luas alasnya adalah akar 8. 8 dikurangi 4, 8 dikurangi 5, 8 dikurangi 7. Berarti akar 8, 4, 3, 1. Nah, ini kan sama aja 4 kali 2 ya ini ya. Ini kepanjangan. Nah, ini kan 8 itu 4 kali 2 nih. Berarti kan akar 2 kali 4 kali 4 kali 3 ya. Satunya nggak ngefek nih. 4-nya ada sepasang, maka boleh keluar ya. 4, ini 2 sama 3 kan sendirian ya tetap nih. Berarti 4 akar 6. Itu luas alasnya. Ya udah langsung aja masukin sini. Berarti 2 kali 4 akar 6 ditambah, apa yang dikurang? Ya apa ya? 2 kali 4 akar 6 ditambah keliling alasnya tadi 16 ya. 16 dikali tingginya 6. Berarti 8 akar 6 ditambah 96. Tuh. Bisa dipahamin?
Jelas? Aisyah, Siti, Sofia, Mazaya? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Halo? Jelas, Kak. Tuh, silakan di screenshot. Kalau udah, coba kerjakan diksinya ya, saya kirim di grup ya. Kerjakan diksinya. Mana nih?